pemirsa, gimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita semua, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan pemirsa setia Go Healthy pasti tahu dong kalau program Go Healthy ini hadir setiap harinya. Dan di sini kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di tiap episodenya. Dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusi kepada Anda. Nah, berbicara mengenai jantung merupakan organ vital bagi tubuh manusia. Kesehatan sangat berpengaruh nih dengan lancar atau tidaknya aliran darah. Maka dari itu jangan pernah anggap sepele peredaran darah. Apabila Anda punya hipertensi sebaiknya segera kendalikan sekarang juga, jangan ditunggu-tunggu. Nah, sebab narasumber kita hari ini sempat mengalami masalah jantung yang diduga karena tekanan darahnya yang tinggi. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai dari hipertensi dan dampaknya juga apa saja yang dapat ditimbulkan pada jantung? Mari kita akan berbincang langsung dengan praktisi kesehatan kita hari ini. Ada Mas Boy Abidin. Halo Mas Boy. Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Preti, gimana kabarnya? Sehat dong. Ai sendiri bagaimana? Sehat. Bagus. Oke, dan sekarang kita sudah terhubung via daring. Ada Pak Rajio di Temanggung. Halo Pak Rajio di Temanggung, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Ini kan kabarnya saya mendengar Bapak ini ada faktor keturunan hipertensi ya? Betul Mbak, ini karena kita sudah didahului sama kakak tertua, itu sudah mendahului ada keluhan hipertensi, sehingga itu adik-adiknya diminta untuk cek, ya oke lah kita cek. Saya pribadi itu sudah sering pusing, jadi saya itu obat anti nyeri itu di dompet ada, di tas ada, kemudian di laci di meja kerja juga ada, tapi masa sih masih usia 30-an kok kena hipertensi. Kebetulan teman saya ada perawat, kemudian dicek ya, ini tensinya kok kamu kok 160. Umpamanya juga ini 100 lebih ini. Rekor paling tinggi tensi itu ada di angka berapa sih Pak Rajio? Ketika saya ada kecelakaan itu masuk di IGD, Pak ini tensi Bapak 200, bawahnya 120. Waktu itu keluhannya apa saja Pak yang Bapak rasakan? Sering pusing, kemudian pegal di tengkuk, kemudian dada tidak nyaman. Itu yang sering kami merasakan. Tidur juga sering kebangun. Pak Rajio ini saat ini usianya 47 tahun ya, benar ya Pak ya? Dan profesinya adalah seorang pengajar atau guru sekolah menengah kejuruan. Kalau lagi Bapak ada masalah-masalah tensi lagi tinggi, badan nggak enak, aktivitas mengajarnya juga terganggu ya? Sangat terganggu. Kebetulan saya itu mengajar praktikum, sehingga kita banyak praktek, banyak berdiri, sehingga betul-betul mengganggu sekali. Upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan Pak untuk mengendalikan tensinya ini? Ada herbal sudah kita coba. Ada pijit, kita coba juga. Dan Bapak kabarnya sudah menggunakan teknologi laser juga kan? Setelah Bapak menggunakan teknologi laser ini, apa yang Bapak rasakan perubahannya? Bagaimana dengan tensi yang tinggi, yang tidak terkendali? Setelah itu apakah angka-angkanya menjadi lebih terkendali, lebih stabil saat ini? Sudah bagus, alhamdulillah. Bisa 120/82, 117/75 kayak gitu. Oh, baik. Itu tensinya. Nih, apa yang dilakukan oleh Pak Rajio ini sudah tepat. Ketika tahu ada hipertensi, langsung cari cara buat mengendalikannya. Konsumsi obat secara rutin, mengikuti anjuran tadi itu benar. Mengikuti anjuran untuk memperbaiki pola makan dan ditambah juga dengan menggunakan teknologi laser untuk melengkapi upaya kesehatannya. Dan akhirnya sekarang apa yang sudah ditabung ya bisa dituai oleh si Pak Rajio. Kita sih berharapnya Pak Rajio tetap sehat selalu. Ketika kita berbicara masalah hipertensi, ini ada dua faktor resiko. Ada faktor resiko yang bisa kita ubah, ada faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah ini contohnya kayak Pak Rajio. Kita kan nggak bisa milih keturunan kita itu mau ada faktor resikonya seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, usia. Seiring dengan meningkatnya usia, faktor resiko tersebut pasti meningkat. Dan usia ini waktu tidak bisa kita hentikan. Karena ada faktor resiko yang nggak bisa kita ubah, makanya untuk faktor resiko yang bisa kita ubah harus kita maksimalkan. Pola makannya harus dijaga secara maksimal. Tidur juga harus diperbaiki, harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga, kelola stress management, dan juga ada nih bisa menerapkan pola hidup yang kita bilangnya modern. Pola hidup yang menerapkan bagian teknologi. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau tadi ceritakan apa yang dikeluhkan oleh Pak Rajio, mulai dari sakit kepala, tekanan darah yang tinggi, kemudian nyeri di dada, susah tidur, ya keluhan lemas dan segala macam, itu semuanya kaitannya dengan sirkulasi darah, kaitannya dengan darah, kaitannya dengan pembuluh darah, kaitannya dengan pompa darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi darah dan pembuluh darah ini harus dijaga betul ya. Jadi
tadi dengan menerapkan pola hidup sehat. Kualitas pembuluh darah ini juga bisa diperbaiki dibantu dengan teknologi. Ya, salah satunya dengan teknologi laser. Harapannya kualitas pembuluh darahnya tetap menjadi terjaga dengan baik, terkendali dengan baik, dan harapannya kesehatannya bisa terjaga dengan baik juga. Oke, baiklah. Saya juga semakin penasaran gitu ya, dan juga ingin menjelaskan ke pemirsa juga, kenapa sih Pak Rajio kondisinya saat ini jauh lebih sehat, tensinya terkendali, dan dia merasa staminanya semuanya berenergi gitu ya. Jadi ngajar juga lebih fokus. Iya kan? Dan rasa-rasa yang tadi nggak enak sekarang udah nggak ada lagi, udah hilang berkat penggunaan teknologi laser. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi, dan saya mau ingetin juga bagi Anda pemirsa yang punya keluhan hipertensi dan bingung gimana cara mengendalikannya, tenang, kita ada solusinya. Makanya simak kita terus, jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, hati-hati dengan yang namanya hipertensi. Apalagi kalau Anda sudah tahu ada faktor keturunan untuk hipertensi. Nih, harus cepat-cepat dikendalikan dari sekarang. Jangan sampai nanti ada komplikasinya. Nanti nih paling parah biasanya bisa keserangan jantung. Ini paling utama nih dari hipertensi. Lalu bisa juga stroke. Bisa gagal ginjal. Nah, ini contohnya adalah narasumber kita hari ini Pak Rajio, usianya 47 tahun. Beliau ini ada faktor keturunan hipertensi. Beliau sadar sih ada faktor keturunan dari orang tuanya. Jadi nggak kaget begitu tahu, oh saya ada hipertensi. Yang Bapak rasakan saat itu ketika tensinya lagi tinggi gitu ya, itu apa saja? Apakah yang saya sebutkan tadi ada yang kurang nggak tuh? Kayak tadi detak jantungnya tidak beraturan, badan juga mudah lelah. Ada lagi nggak Pak? Kurang konsentrasi. Rasanya itu seperti nggak mau mikir. Pokoknya maunya dia rebahan apa gimana gitu. Jadi kau rebahan ya? Nggak produktif. Jadinya mager ya gitu. Oh, rasanya mager. Wah, Bapak karena mengajar SMK jadi tahu nih istilah-istilah mager kayak gini. Tapi emang begitu ya? Kalau misalnya kita tensi lagi tinggi dan lain-lain gitu, pasti ada rasa malas ngapa-ngapain. Ya, gitu. ini ada sebenarnya berkaitan dengan sirkulasi darah yang beredar pada seluruh tubuh kita. Jadi sel tubuh kita ini kan perlu oksigen, perlu nutrisi. Nah, kalau tekanan darah tinggi itu pembuluh darahnya biasanya akan menyempit. Sehingga suplai makanan, suplai nutrisi, oksigen semua tidak sampai. Sehingga ya tadi rasanya tidak konsentrasi yang ke otak, aliran darah ke sana kurang, kemudian yang ke jantung juga akan bermasalah sehingga irama jantungnya akan terganggu, kemudian ke ginjal juga bermasalah, nanti biasanya akan ada masalah karena tadi suplai darahnya tidak maksimal. Iya, gitu. betul. Tapi nggak semua orang ini bisa merasakan gejalanya. Banyak loh di luar sana, apalagi yang kalau tensinya tuh naik secara perlahan-lahan, akhirnya sampai tinggi banget, tapi dia nggak merasakan gejala, ini juga ada. Nah, yang bahaya ini justru yang tidak merasakan gejala apa-apa, taunya dapetnya tuh langsung komplikasi. Jadi memang penting untuk kita semua itu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan nggak cuma dilakukan oleh orang yang lanjut usia. Contohnya Pak Rajio sendiri, tensinya mencapai 160 di saat usianya 35 tahun. Pak Rajio ini langsung nih ambil tindakan, langsung take action gitu ya, karena tahu tensinya tadi sempat tinggi di angka 160, 180, bahkan sempat di angka 200-an ya Pak ya. Dan Bapak sekarang sudah menggunakan teknologi laser, dan hasilnya seperti apa Pak? Apakah yang tadi yang badan gak enak itu masih dirasakan? Badan sudah enak, kemudian tidur enak, bekerja lebih semangat karena nggak ada keluhan-keluhan yang mengganggu gitu, nggak ada. Ya, sehingga udah hempas sampai sore pun kita masih tetap on gitu. Kok bisa sih ya sekarang tensinya dari Pak Rajio ini terkendali, padahal dulunya tinggi dan punya faktor keturunan juga di sini. Jadi ini sebenarnya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa ini berkaitan dengan sirkulasi darah yang ada dalam tubuh Pak Rajio. Sirkulasi darah itu kan ada kaitannya dengan darah yang mengalir di dalam pembuluh darah tersebut. Dan itu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini ada pompa jantungnya, ada pembuluh darahnya, ada komponen darahnya. Banyak hal-hal yang harus dijaga supaya kualitas darah pembuluh darah kita menjadi baik. Untuk menjaga supaya sirkulasi darah baik, pembuluh darah baik, itu kita harus menerapkan pola hidup sehat. Ya, mulai dari pola makannya. Ya, jadi jangan terlalu banyak gula, manis-manis, jangan terlalu banyak asin-asin, jangan terlalu banyak yang berlemak-lemak. Berikutnya adalah tidurnya harus cukup, istirahat cukup. Kemudian jaga berat badan ya.
Faktor stres juga harus dikendalikan baik. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, terutama tekanan darah. Itu suatu pemeriksaan yang paling mudah, paling simpel dan bisa dilakukan di mana saja. Hasilnya langsung segera kita tahu. Kemudian mengikuti saran dokter dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini dia akan membuat kualitas darah pembuluh darah dengan baik. Dengan apa? Tadi kalau pembuluh darah kita baik itu ada kadar nitrik oksid. Itu sudah ada dalam tubuh kita. Cuman karena bertambahnya usia dengan faktor pola makan yang tidak sehat, dengan faktor lingkungan yang tidak sehat, ini akan membuat kadar nitrik oksidnya menurun. Nah, teknologi laser akan mengoptimalkan lagi kadar nitrik oksid yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, jadi lebih lentur, akan menjadi lebih lebar sehingga tekanan darah akan bisa terkendali. Kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita itu menentukan kualitas hidup kita. Mulai dari penampakan kita sampai ke produktivitas itu juga sangat tergantung. Dan ada lagi nih, tadi kita belajar dari cerita Pak Rajo setelah menggunakan teknologi laser energinya bertambah. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, teknologi laser ini bisa mengoptimalkan kembali kerja fungsi tubuh kita. Dengan cara bagaimana meningkatkan produksi energi. Diambil dari mana nih? Dari gula darah dan lemak darah. Gula darah dan lemak darah itu memang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Melalui sebuah proses pembakaran diubah menjadi energi. Tapi kalau misalkan yang masuk kebanyakan akhirnya numpuk di dalam pembuluh darah. Dan nantinya bisa mempengaruhi kualitas darah. Darahnya menjadi kental, nanti juga tensinya bisa terpengaruh. Nah, dengan teknologi laser kita mengaktifkan kembali proses pembakaran tersebut. Gula darah atau lemak darah yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah ini kita ubah menjadi energi. Sehingga gula darah dan lemak darah bisa terkendali. Ya, jadi seperti yang dikatakan Mbak Preti tadi bahwa kualitas darah kita ini juga harus dijaga. Jangan sampai kental. Kalau kental ini akan membuat sirkulasi darah yang ada dalam tubuh kita akan terganggu. Nah, kalau terganggu kemudian akan terjadi masalah ya. Kalau dia tadi mengental kemudian menyumbat pembuluh darah di otak, akan terjadi sumbatan pembuluh darah di otak. Kalau menyumbat di jantung akan menjadi sumbatan di jantung. Ada serangan jantung. Kekentalan darah, kualitas darah ini harus dijaga dengan baik ya. Dan untuk mengoptimalkan itu teknologi laser bisa membantu untuk membuat supaya darah tidak bergerombol, darah tidak mengental dan dia akan terurai sehingga harapannya tekanan darah terkendali, metabolisme tubuh menjadi lebih baik, kemudian energi kita akan menjadi lebih optimal lagi. Nah, untuk mengoptimalkan teknologi laser selain dipergunakan di pergelangan tangan, ini bisa dimasukkan dalam rongga hidung. Karena kan di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah ya, dan pusatnya susunan saraf pusatnya ada di kepala kita. Jadi kalau teknologi laser dimasukkan ke rongga hidung, harapannya pembuluh darah yang ada di kepala ini akan mendapatkan efek yang akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan harapannya tadi kita bisa mencegah atau kita bisa meningkatkan kualitas darah pembuluh darah yang ada di sekitar kepala. Teknologi laser yang digunakan di dalam rongga hidung ini gak cuma memperbaiki aliran darah di kepala, tapi baik juga nih digunakan untuk menurunkan proses peradangan yang terjadi pada area rongga sinus. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, proses peradangan itu bisa kita bantu tekankan. Teknologi laser yang digunakan di dalam rongga hidung ini juga bisa membantu saluran pernapasan untuk menghasilkan nitrik oksid juga. Dan nitrik oksid ini gak cuma memiliki manfaat pada pembuluh darah saja, dia juga memiliki manfaat pada saluran pernapasan. Bisa menjaga sistem imun pada area saluran pernapasan lebih kuat dan juga bisa membantu membuka saluran pernapasan lebih baik lagi. Gitu. Apakah masih ada bagian tubuh kita lainnya yang perlu kita upayakan tetap sehat supaya kita tetap terjaga, sehat terus gitu Mas? Nah, untuk metabolisme yang baik di tubuh kita ya, di seluruh tubuh kita ini bagian yang juga perannya cukup besar adalah otot. Ya, jadi otot ini merupakan tempat di mana pembakaran lemak, pembakaran gula ini sebagian besar dilakukan di sana. Ya, jadi kalau otot kita terjaga dengan baik, maka harapannya metabolisme tubuh kita tetap baik ya, atau menjadi baik dan menjadi sehat dampaknya ya. Kemudian juga untuk gerak-gerak kita, untuk persendian juga lebih baik ya. Kemudian tadi metabolisme juga lebih optimal. Jadi harapannya tekanan darah bisa terkendali dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Kemudian dengan otot yang terjaga dengan baik, ini bisa membuat pembakaran lemak, pembakaran gula akan lebih optimal lagi sehingga kadar gula dan kadar kolesterol ini bisa terjaga dengan baik. Untuk itu kita harus menjaga nih masa otot ini supaya dia tetap baik ya, tetap berfungsi baik supaya tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Nah, ada satu teknologi yang namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Oh, tahan dulu. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana manfaat dari teknologi NMES ini dan ditujukan untuk siapa saja ya Mas Boy ya. Dan bagi Anda pemirsa yang saat ini lagi sakit nih, hipertensi, susah banget sih kendaliinnya. Tenang, ada solusinya. Gimana solusinya? Ya, solusinya adalah menerapkan pola hidup sehat. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, mari kita tingkatkan kesehatan jantung kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan menggunakan
teknologi laser dapat membantu mengurangi faktor risiko serangan jantung seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang menghadirkan 14 mata laser, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita 2 kali dalam sehari. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kita masih akan mengulas lebih dalam terkait tema kita hari ini adalah tensi terkendali, jantung sehat kembali. Kenapa tensi harus dikendalikan? Iya, karena tensi itu harus dikendalikan. Darah nggak boleh tinggi tekanan darahnya, karena kalau darahnya tekanannya terlalu tinggi nantinya bisa terjadi komplikasi. Bisa ke penyakit jantung, lalu juga stroke, dan juga gagal ginjal. Nah kali ini narasumber kita hari ini sudah terhubung sama kita di Temanggung, Pak Rajio. Pak Rajio ini ada hipertensi dan beliau tidak mau nantinya terjadi komplikasi. Nah, beliau ini mengakui memang tensinya sempat tinggi dan sekarang sudah menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Mungkin boleh diceritain lagi dong Pak pengalaman Bapak setelah menggunakan teknologi laser. Terutama itu ketika bangun tidur badannya seger. Jadi tidak ada pegel-pegel lagi. Biasanya kan turun dari tempat tidur, rasa berat, kemudian masih ada ngilu-ngilunya kok masih ada, kemudian leher masih ada yang nggak nyaman seperti itu. Lama-lama kok ini enak, ini saya harus telaten ini, saya harus pakai terus ini. Ini saya bertekad ini harus sembuh ini. Sehingga saya pakai secara rutin biar hasilnya maksimal seperti itu. Sekarang tensinya terkendali ya Pak ya? Tensi aman terkendali? Alhamdulillah terkendali. Apa yang diceritakan oleh Pak Rajio ini kelihatan Pak Rajio sudah ada peningkatan kualitas hidup. Ya, betul. Jadi yang tadinya dia khawatir dengan tekanan darah yang tidak terkendali, kemudian dengan menggunakan teknologi laser, maka kualitas hidup Pak Rajio menjadi meningkat ya. Kualitas produktivitasnya juga lebih baik, tidurnya akan menjadi lebih baik. Jadi ini semua manfaat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rajio adalah tadi menerapkan pola hidup sehat ditambah dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser ini punya 3 warna ya. Jadi dia ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Nah, yang laser merah ini bertugas untuk mengendalikan kualitas darah kita, ya, membuat darahnya tidak mengental, darahnya akan menjadi lebih terurai, lebih cair lagi, sehingga harapannya metabolisme menjadi lebih baik, pembakaran menjadi lebih baik. Kemudian yang laser biru ini meningkatkan elastisitas, kelenturan dari pembuluh darah, sehingga harapannya tekanan darahnya bisa terkendali. Dan yang menarik mengenai sinar kuning, disebut dengan happy light, ya, membuat tadi kadar melatoninnya meningkat dengan optimal, kemudian kualitas tidurnya menjadi lebih baik. Jadi harapannya produktivitasnya, kesehatannya akan terjaga dengan baik. Kira-kira Bapak suka nggak merasakan kayak ada suka sakit-sakit di sendi lutut gitu kalau lagi gerak? Karena kan jarang gerak ya Bapaknya ini ya. Betul, suka merasakan rasa sakit nggak? Ya, ada itu biasanya di ankle kaki ya. Kalau habis capek atau melakukan aktivitas yang berulang-ulang atau ada pembebanan yang di luar kebiasaan, bisa terjadi itu di ankle kaki itu yang nggak nyaman. Nah berarti ini rasa nyerinya nih harus bisa dikendalikan. Salah satu caranya adalah tetap terus bergerak. Lalu yang kedua bisa contohnya mengurangi beban pada persendian. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan berat badan. Dan yang ketiga kita membantu mengurangi rasa nyerinya dengan bantuan teknologi, yaitu teknologi laser. Teknologi laser ini bisa digunakan secara langsung pada area otot atau persendian yang mengalami nyeri, sehingga bisa membantu menurunkan proses peradangan dan membantu aliran darah ke area tersebut menjadi lebih baik lagi. Sehingga nantinya regenerasi sel pun bisa menjadi lebih baik lagi. Teknologi laser tadi selain digunakan di dalam rongga hidung, ada juga bisa digunakan pada rongga telinga. Gunanya adalah untuk meningkatkan aliran darah, dan kualitas pembuluh darah yang ada di area telinga. Nah, secara tidak langsung kalau misalkan kualitas pembuluh darah kita di area telinga baik, maka aliran darah ke seluruh kepala juga menjadi lebih baik dan bisa membantu meningkatkan fungsi pendengaran yang biasanya bisa menurun di usia lanjut, meningkatkan fungsi keseimbangan dan juga mencegah terjadinya pengentalan darah yang ada di dalam organ telinga. Mas Boy, tadi Pak Rajio kan mengakui gitu kalau sebenarnya saya tuh kurang rutin olahraga. Itu gimana nih? Ini hati-hati ya Pak Rajio ya, untuk pemirsa juga yang kurang bergerak, kurang
kurang aktif, kurang beraktivitas, kurang olahraga, ini hati-hati ototnya akan terjadi masalah. Nah, untuk menjaga supaya otot tidak menurun ya salah satunya adalah tadi melakukan olahraga secara teratur. Kemudian asupan gizinya ya, proteinnya juga harus cukup. Kemudian istirahatnya juga harus cukup. Jadi harapannya kualitas otot kita tetap terjaga dengan baik. Dan kalau memang untuk pemirsa ya masih ada mager-magernya masih bergerak, bisa dibantu dengan teknologi NMES ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi itu suatu teknologi di mana kalau ditempelkan di otot-otot kita untuk dilatih ya dengan adanya elektrik ya, sinyal elektrik yang membuat otot kita kemudian aktivitas bergerak. Jadi harapannya dengan penggunaan teknologi NMES secara terus-menerus, secara kontinu, ini harapannya otot akan kembali berfungsi normal lagi. Oke, baiklah. Selain Pak Rajio sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga nih yang mau berbagi cerita sama kita di sini, masyarakat Indonesia yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya, bisa menggunakan teknologi laser ini. Pak Rajio, sebelum kita berpisah nih Pak, sebagai penutup Bapak, mungkin ada harapan atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, khususnya untuk rekan-rekan guru mungkin, atau keluarga, atau pemirsa sedang menyaksikan saat ini Pak? Untuk rekan-rekan, jangan ragu-ragu untuk berolahraga, tetap jaga kondisi, makan yang sehat, kemudian juga periksa ke dokter, dan apabila ingin mencoba menggunakan alat laser ini, kami sangat merekomendasikan. Terima kasih Mbak Preti, terima kasih Mas Boy Abidin. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Pak Rajio. Sehat terus ya Pak. Salam untuk keluarga di Temanggung. Terima kasih. Baiklah pemirsa, bagi Anda yang saat ini masih ada masalah kesehatan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, yuk kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya. Gimana caranya? Terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Mas Panji akan menjelaskan gimana caranya untuk mendapatkan kedua teknologi ini. Pemirsa, Go Healthy ini bertujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan tentu saja jika Anda menghubungi kami sekarang juga akan ada penawaran spesial dan layanan purna jual yang lebih terjamin, garansi resmi, serta tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga. Dan dapatkan Aku Laser Ultimate untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.